Ya, baik. Selamat malam jemaat semuanya. Ya, dan tentu juga yang ikut di join di Google Meet ataupun mengikuti via Facebook. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita ya untuk 30 menit ke depan atau 40 menit kita akan melanjutkan ya eksposisi kitab Roma kita. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, ya kami mohon pimpinanmu kami dalam melanjutkan kembali pembahasan kami di dalam kitab Roma ini. Tolong kami agar kami dapat semakin paham kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita di Roma pasal 1, masih di ayat yang ke-10 untuk hari ini. Ya, ya kita ulang lagi di yang ke-10 nih Pak. Ya, kemarin kita fokus di ayat 9, ya sekarang kita fokus di ayat yang ke-10. Ya. Jadi kemarin Rasul Paulus berdoa bahwa dia sungguh-sungguh berdoa, jadi berdoa itu menjadi satu memang kehidupan dia, begitu. Kenapa Pak? Ya, jadi berdoa itu adalah satu karakter dia, satu hal yang sudah menjadi hal yang dia lakukan seperti itu. Karena berdoa itu sebenarnya hakikat dari berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan, seperti itu. Nah, di ayat 10 ini dia menjelaskan isi dari apa yang dia doakan. Maka dia berkata di sini, aku berdoa. Aku berdoa, kalau di KJV itu making request, jadi membuat permintaan. Jadi kalau lembaga Alkitab kita aku berdoa itu luas, gitu kan? Karena di dalam doa ini bisa saja bukan hanya permintaan, gitu. Karena kan doa itu kan sebuah komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, di dalam komunikasi ini bisa permohonan, ya kan? Bisa macam-macam. Gitu. Jadi di KJV ini di sini making request, jadi membuat permohonan atau permintaan. Nah, ini isinya, isi permintaannya dia kepada Tuhan, dan saya katakan memang permohonan itu adalah salah satu bagian dari apa? Doa. Jadi bercakap-cakap dengan Tuhan dan kita minta. Nah, itu memang Alkitab memperbolehkan seperti itu. Jadi di dalam permohonan kita itu ada di dalam doa kita itu ada permintaan. Gitu. Malah Alkitab menyuruh itu. Filipi pasal 4, coba kita baca. Filipi pasal 4, jadi Tuhan bukanlah Allah yang enggan diminta. Tidak, dia bukan Allah yang enggan diminta. Dia minta, malah menyuruh kita untuk meminta. Filipi 4, ayat 6. Filipi 4 ayat 6 saya baca. Janganlah hendaknya kamu apa? Khawatir tentang apapun juga. Gitu kan. Jadi janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal apa?
keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi bermohonlah kepada Tuhan. Bermohonlah kepada Tuhan. Katanya untuk segala hal keinginanmu nyatakan. Ini jadi digaransi kita diminta gitu kan. Kemudian dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Ucapan syukur. Kalau kita baca lagi di 1 Petrus pasal 3, 1 Petrus pasal 3, 1 Petrus pasal 3, ayat 12. Sebab ya, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada apa? Permohonan mereka yang minta tolong. Ini di dua ayat di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama itu kita membaca coba Mazmur, ada pemazmur pasal 55 ini. Mazmur pasal 55 ayat 2, berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap apa? Permohonanku. Bahkan Tuhan Yesus menggaransi bahwa hubungan kita di dalam Yesus Kristus, kita menjadi anak Allah, dan dia mengajarkan tidak mungkin seorang bapa akan memberikan ular kalau anaknya meminta apa? Roti. Itu tidak mungkin. Dan Tuhan Yesus memberikan ilustrasi bagaimana berdoa itu dengan tidak jemu-jemu. Gitu. Dengan dia ilustrasikan seorang janda yang punya masalah dan mohon terus kepada hakim untuk urusin masalah dia. Gitu. Karena didorong terus, begitu hakim itu akhirnya ya selesaikan. Gitu. Nah, Tuhan Yesus bandingkan, Bapakmu yang di surga tidaklah demikian. Gitu. Nah, jadi ini satu permohonan. Jadi kita bisa memohon apa saja, karena nyatakan keinginanmu di dalam doa. Nyatakan keinginanmu di dalam doa. Kita bisa mohon Tuhan berkati kita. Bisa nggak? Boleh. Gitu. Kita bisa mohon Tuhan berkati kita. Kita juga bisa berdoa untuk orang lain, kiranya Tuhan memberkati kamu. Itu bisa. Kiranya Tuhan menyertai kamu. Itu bisa. Yang tidak bisa adalah yang kita mempraktekkan praktek keimamatan. Gitu. Artinya kita menjadi objek, ya, kita menjadi subjek yang menyalurkan berkat Tuhan. Nah, itu yang tidak bisa. Terimalah, nah kita langsung bilang terimalah berkat dari Tuhan, gitu. Damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, ini yang tidak bisa. Gitu. Jadi kita menjadi perantara seakan kita ini imam yang memberkati orang. Ini yang tidak bisa. Tapi ketika kita memohon Tuhan memberkati orang, itu bisa saja. Begitu. Itu nggak masalah. Kiranya Tuhan memberkati
kamu. Tetapi tentu saya katakan ya, berdoa ini tidak melulu isinya permohonan. Gitu. Berdoa itu tidak melulu isinya apa? Permohonan. Nah, di dalam pasal 1 ayat 10 ini Paulus itu memang apa? Memohon, dia membuat permintaan, making request, dari membuat permintaan begitu. Dan di bagian lain di 1 Timotius pasal 2 ayat 1, coba kita membaca bahwa berdoa itu tidak selalu harus permintaan. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 saya baca, pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah apa? Permohonan, ya bisa untuk diri kita sendiri. Gitu. Kebutuhan kita. Tadi Rasul Paulus nyatakan keinginanmu di dalam doa. Kemudian doa syafaat, bersyafaat gitu. Di dalam kumpulan begitu ada banyak pokok doa begitu. Kita berdoa sama-sama. Kemudian dan ucapan apa? Ucapan syukur. Gitu. Jadi tidak melulu meminta, tetapi juga apa? Mengucap syukur. Kita bangun pagi, kita bisa meminta perlindungan Tuhan untuk hari ini. Ketika kita mau beranjak tidur malam, kita mengucap syukur. Hari ini Tuhan sudah apa? Memimpin kita, melindungi kita. Yang kita kerjakan hari ini sudah Tuhan buat berhasil. Kita naikkan syukur atas hal itu. Gitu. Jadi ini tidak meminta, tetapi apa? Mengucap syukur. Kita meminta kesehatan dan kita akhirnya sehat. Gitu. Kita mengucap syukur atas apa? Kesehatan kita. Tuhan, saya kemarin sakit ini, sekarang saya sudah sehat. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati semua yang saya konsumsi. Terpujilah nama Tuhan. Jadi tidak di dalam doa tidak harus permohonan, tetapi di dalam doa itu adalah bisa ucapan syukur. Karena doa, hakikat dari doa tentu tidak pakai sikap badan lagi. Saya katakan kalau laki-laki berdoa diminta menadahkan tangan, ya kan? Di minggu yang lalu itu ekspresi gambaran ini Tuhan tangan saya. Ini tidak bersalah. Gitu, tidak bersalah. Terimalah doaku, dengar doaku. Beri telinga untuk permohonanku. Seperti itu. Ya, jadi bisa saja berdoa itu memang kita lakukan untuk senantiasa. Bisa sesuai dengan perintah Alkitab, berdoalah senantiasa. Ya, itu bisa kita lakukan, ya kan? Karena berdoa kan komunikasi. Kita tidak melulu harus meminta, kita tidak melulu harus apa lagi yang, jadi kita ingat apa lagi yang kurang ini gitu kan? Apa lagi yang kurang? Ya, jadi nggak seperti itu. Ya, kita bisa berdoa untuk mengucap syukur dan lain sebagainya. Kita flashback ke belakang, gitu kan? Kita mengucap syukur, ya, sudah ada penginjil datang kepada kita. Kita flashback ke belakang, kita mengucap syukur, kita pernah dengar satu radio RBK, ya, berita klasik. Akhirnya kita tertuntun bisa diselamatkan. Kita mengucap syukur atas peristiwa-peristiwa di masa lalu itu, di mana itu semua akhirnya menuntun kita kepada keselamatan itu. Jadi ingat cerita Pak Diaken Yosias seminar, pertama kali seminar, jalan kaki dari Agung Podomoro itu depan itu, Jalan Yosudarso itu Agung Podomoro gitu. Waktu itu di situ sebenarnya banyak tukang ojek gitu. Kalau tanya ke
Grave begitu, dari situ mungkin Telaga Murni apa itu, Jalan Agung dua nomor 1 itu udah tahu begitu. Tapi pas waktu itu Dana jadi jalan. Mau pulang gitu kan. Coba pergi ke wartel telepon. Rupanya wartel tempat nelpon itu sudah dekat dengan lokasi seminar. Jadi nggak pulang. Untung nggak pulang waktu itu. Bisa mengucap syukur atas hal itu. Jadi tidak melulu harus memohon apa permintaan kita. Ya, jadi itu bisa kita lakukan senantiasa. Ya, senantiasa. Dan artinya tidak ada orang Kristen yang sudah diselamatkan yang tidak bisa berdoa. Benar nggak? Ya. Nggak mungkin gitu. Tidak mungkin orang Kristen yang sudah bertobat percaya kemudian tidak bisa berdoa. Gitu. Mengapa? Karena pertama kali dia menjadi Kristen, gitu, itu adalah dia harus membuat satu keputusan. Gitu. Dan keputusan itu dia nyatakan kepada Allah dan itu adalah doa. Keputusan apa? Keputusan Tuhan, saya bertobat sekarang. Saya meninggalkan dosa. Dan saya percaya Engkau sudah menyelesaikan segala dosa saya di atas kayu salib. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu berdoa. Itu kita memohon kepada Allah. Maka keselamatan, kita berkata keselamatan itu memang bukan karena perbuatan. Gitu. Keselamatan itu karena ada perubahan pikiran dan kita buat keputusan sikap hati kita kepada Tuhan Yesus. Tentu kita harus mendengar Injil. Gitu. Kita mendengar Injil, bagaimana orang diselamatkan, bagaimana Yesus menanggung dosa kita, dan akhirnya kita bertobat. Kita tidak lakukan apa-apa, kita hanya buat keputusan di hati kita kepada Tuhan. Diselamatkan. Ya. Jadi tidak ada orang Kristen harusnya yang tidak bisa berdoa. Karena berdoa itu adalah apa? Perintah. Anda tidak berdoa, Anda tidak melakukan perintah itu. Anda salah. Begitu. Dan di sini Rasul Paulus berkata, katanya dia ingin beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Dia bicara kepada orang Roma supaya dia memperoleh kesempatan dan dia katakan ini semoga dengan kehendak Allah. Semoga dengan kehendak Allah. Ya. Nah, kalau di KJV itu if by any means, jadi dengan cara apapun dia berharap bisa, katanya apa, I make have a proper journey, jadi ada perjalanan yang berhasil untuk datang ke Roma, gitu. Jadi dengan cara apapun, artinya yes, ya setelah terserah kehendak Tuhan lah, begitu. Paulus memang punya rencana untuk pergi ke Roma. Punya rencana untuk pergi ke Roma. Dia ingin mengunjungi ke orang Roma. Di Kisah Para Rasul kita bisa membaca satu keinginan hati dia. Dia sudah membuat perencanaan itu. Dia sudah membuat perencanaan itu ketika dia ada di Efesus ini ya. Kisah Rasul pasal 19. Ya,
berkata, diceritakan di sini, Kisah Rasul pasal 19 ayat 21. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke mana? Yerusalem. Jadi dari Efesus ini dia mau pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, maksudnya setelah dia nanti sampai ke Yerusalem, dia bilang apa? Aku harus melihat apa? Roma juga. Gitu. Jadi Paulus sudah memberikan perencanaannya ini kepada jemaat di Efesus. Bahwa dia akan ke Yerusalem, nanti lewat Makedonia, kemudian Akaya, sampai di Yerusalem nanti, dia akan pergi berlayar ke Roma. Begitu. Jadi itu sudah direncanakan dia. Begitu. Jadi dia berdoa di sini betul-betul menyerahkan kepada Tuhan bagaimana caranya dia bisa pergi ke Roma. Dan nanti di dalam Kisah Para Rasul sendiri, rupanya cara dia pergi ke Roma itu tidak sesuai dengan planning dia. Gitu. Planning dia adalah dia pergi ke Yerusalem, ya kan? Setelah selesai di Yerusalem, dia mungkin pamitan apa segala macam begitu dengan jemaat di Yerusalem, baru dia pergi ke Roma untuk mengunjungi jemaat di Roma. Tapi rencana Tuhan lain, kehendak Tuhan lain untuk hidup Rasul Paulus. Permohonan dia pergi ke Roma itu Tuhan kabulkan. Tetapi caranya mungkin tidak sesuai dengan prediksi dia. Bagaimana Paulus bisa pergi ke Roma? Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 21. Dari ayat 15. Kisah Rasul pasal 21. Sesudah beberapa kali lamanya tinggal di Kaisaria, berkemaslah kami. Ini lalu berangkatlah ke apa? Ke Yerusalem. Dan dia di Yerusalem, dia nanti ketemu dengan Yakobus dan Soko Guru jemaat di Yerusalem. Dia bertemu dengan di situ. Dan akhirnya Paulus waktu itu diminta akhirnya untuk bikin pentahiran di situ. Gitu kan. Bikin pentahiran katanya. Kalau kita mau membaca ayat 18 itu. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Kemudian ayat 19, Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin melihara hukum Taurat. Jadi orang yang dimaksudkan oleh Yakobus ini adalah mereka yang ada di Yerusalem. Jadi kekristenan di Yerusalem memang waktu itu masih sangat bersifat Yudaisme. Mereka katanya juga memelihara hukum Taurat. Ayat 21, tetapi mereka mendengar tentang engkau. Jadi Paulus waktu itu mau dihadapkan kepada masa. Bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Benar nggak? Paulus mengajar begitu nggak? Untuk melepaskan hukum Musa. Ya, Paulus mengajarkan aturan lepas hukum Musa tidak sunat. Gitu. Jangan pelihara hari-hari Sabat, kan begitu. Begitu. Sebab engkau mengatakan semua mereka jangan menyunatkan anak-anaknya. Gitu. Nah, bagi orang Yahudi itu adalah bagian dari hukum Musa.
Paulus benar karena apa? Paulus tahu bahwa sekarang penyembahan itu menyembah di dalam roh dan apa? Kebenaran. Hukum Taurat dan para nabi itu berlaku sampai tampilnya apa? Yohanes gitu. Tetapi Paulus di hadapan masa itu akhirnya diminta untuk apa? Bikin hukum Taurat juga. Ikutin tradisi hukum Musa. Dan dia ikut mentahirkan dan membiayai orang-orang yang lagi pentahiran juga, tetapi Tuhan menolong di Kisah Para Rasul ini, kisahkan ayat 27. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, udah berakhir belum? Belum. Orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan apa? Menangkap dia. Orang Yahudi katanya apa? Menghasut rakyat dan menangkap dia. Ya, bayangkan. Paulus di dalam bait Allah mau melakukan pentahiran. Seperti orang-orang, seperti di dalam jemaat Yerusalem itu mau memperlakukan ada imam di situ. Dan Paulus dihindarkan dari melakukan itu. Katanya, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di bait Allah lalu menghasut rakyat dan apa? Menangkap dia, singkat cerita jadi kekacauan dan kemudian Rasul Paulus ditangkap, disidang dan akhirnya nanti ada pembelaan dia di hadapan Agripa, Festus dan Rasul Paulus ingin naik banding ke Roma. Padahal Festus waktu itu, kalau Paulus tidak naik banding, itu sudah apa? Sudah bisa lepas. Sudah bisa lepas. Karena urusannya Paulus ini kan bukan urusan dengan pemerintahan, kan gitu. Ini urusan Paulus ini, huru-hara ini adalah orang Yahudi yang bikin kekacauan. Ini urusan agama, ini bukan urusan pemerintahan. Tapi Paulus sudah keburu naik banding. Dan dia ditangkap, dikawal oleh prajurit Romawi, dan dia dikirim kemana? Ke Roma. Nah, planning awalnya tadi dia mau ke Yerusalem. Planningnya mau ditangkap nggak? Bagaimana? Keinginannya Paulus mau ditangkap nggak? Nanti kalau saya sampai di Yerusalem ketemu Yakobus, nanti ada kekacauan, saya ditangkap, saya nanti jadi dapat kapal gratis ke Roma karena kan jadi dibawa sama tentara. Nggak, dia nggak ada planning itu. Tapi Tuhan bikin dia ke Roma dengan caranya Tuhan. Maka dia bilang apa tadi? Making request if by any means. Jadi dengan cara apapun. Gitu. Dia berharap dia bisa berhasil melakukan perjalanan dengan kehendak Tuhan to come unto you. Jadi datang ke Roma. Luar biasa. Paulus pergi ke Roma. Setelah flashback kita yang flashback itu, Paulus pergi ke Roma. Itu dia datang ke Roma dengan pengawalan yang begitu ketat, maka keinginan dia datang ke Roma itu pasti terjadi. Kalau dia nggak ditangkap, ya kan? Kalau misalnya dia nggak ditangkap, orang Yahudi bisa nggak kejar-kejar dia kemudian bunuh dia? Bisa saja. Gitu. Tetapi setelah ditangkap, orang Yahudi nggak berani. Gitu. Orang Yahudi nggak berani. Gitu. Ditangkap, dia dibawa ke Roma. Dan dia terus bisa bersaksi di sana. Begitu. Jadi rupanya Paulus tidak sesuai dengan keinginan dia, rencana dia pasti, tetapi dia tahu Tuhan yang baik kepada dia. Tentu kita
dalam berdoa ada orang yang berkata bahwa kalau berdoa itu minta sesuatu itu yang sedetail-detailnya. Itu malah salah, gitu. Minta kepada Tuhan itu begini, apa keinginannya, apa yang dimohonkan, nyatakan saja, gitu. Dulu ada orang yang mengajarkan bahwa harus detail, misalnya apa dulu itu dimensi keberapa begitu. Kalau minta kepada Tuhan, misalnya minta mobil, gitu kan. Sebutkan mereknya. Minta mobil sama Tuhan salah nggak? Nggak salah, gitu kan. Tapi katanya harus sebutkan mereknya, gitu kan. Warnanya apa, gitu kan. Kalau perlu apa, cc-nya berapa, gitu kan. Jadi mereknya, cc-nya berapa, begitu kan. Tipenya apa? Jangan ngomong Tuhan saya mau beli Toyota, mobil Toyota. Salah itu, begitu menurut dia. Harus yang detail. Toyota apa? Kan gitu. Toyota kan di dalam Toyota ini ada banyak mobil, gitu. Aduh Tuhan, itu Avanza dah, gitu kan. Oh, tipenya apa? Gitu loh. Tipenya yang Veloz, tipe apa-apa macam-macam gitu kan. Yang mana? Gitu kan. Habis warnanya apa? Gitu bilang itu salah. Berdoa kepada Tuhan malah jangan detail-detail begitu. Karena kamu itu bukan memohon namanya, gitu. Itu namanya apa? Maksa. Gitu. Ya enggak? Kalau misalnya kamu minta mobil, gitu kan. Tuhan nggak kasih kamu Toyota, Tuhan kasih kamu Daihatsu. Yang agak murahan dikit gitu kan. Salah nggak Tuhan? Ya enggak lah. Gitu. Masa jadi salah? Salah kasih mobil, masa jadi salah? Enggak seperti itu. Tetapi kalau kita detailkan begitu, Tuhan kasih yang nggak sesuai dengan keinginan kita, malah kita akan bilang, itu Tuhan salah ini, gitu. Ini bukan yang saya minta. Kita nggak boleh seperti itu. Ya, seperti Rasul Paulus ya, dia hanya mohon dia mau ke Roma. Cara dia ke Roma itu dia tidak minta. Bagaimana caranya? Dia hanya minta supaya dia bisa berhasil melakukan perjalanan ke Roma, tiba di Roma. Tetapi ternyata caranya dia ditangkap. Karena dia sudah berdoa dan dia tidak berdoa dengan detail. Maka ketika dia sampai di Roma, dia mengucap syukur nggak? Tuhan, saya sudah berhasil tiba di Roma. Walaupun caranya apa? Dengan di bawah kawalan tentara Roma. Saya yakin dalam perjalanan itu banyak tentara Roma itu percaya Tuhan. Kenapa? Karena dalam perjalanan kan ada angin besar. Paulus bilang, diam, tenang, gitu. Yang pergi dari kapal ini dia akan mati. Ada orang-orang yang nggak percaya omongannya Paulus. Dia loncat begitu, pakai sekoci, dia mati. Tapi yang tinggal di dalam kapal itu tidak apa-apa. Kira-kira akan ada banyak nggak timbul pertanyaan pada para pengawalnya ini? Ya, pasti. Makanya nggak heran ketika penganiayaan abad ketiga, Tertullian pernah berkata, semakin kami dibabat, semakin kami merambah. Kan sudah begitu banyak
orang Roma yang menjadi Kristen. Nah, jadi kita harus memang menyerahkan kepada kehendak Tuhan seperti itu. Dan tentulah, ya kan, karena kita terbiasa, harusnya ya, karena kita terbiasa, kiranya Tuhan menghendaki. Kan gitu kan. Yakobus kan berkata kalau kamu buat perencanaan, kiranya Tuhan apa? Menghendaki. Saya nanti ke kota ini, bikin itu, usaha ini, usaha itu. Kiranya Tuhan apa? Menghendaki. Baik nggak? Ini baik. Ini baik. Tentu di dalam prakteknya. Apapun juga kita tunduk kepada apa? Kehendak Tuhan. Gitu kan. Tidak mungkin bagi kita dalam mencari pasangan hidup misalnya kita pilih yang tidak seiman, itu tidak mungkin. Bagaimana kita bisa berkata, kiranya tahun depan saya akan begini, bekerja begini dan lain sebagainya. Kita bilang kiranya Tuhan menghendaki, tetapi sementara kita dalam mencari pasangan hidup kita tidak sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Mungkin tidak. Harusnya tidak mungkin demikian gitu. Kalau kita terbiasa berkata kiranya Tuhan menghendaki, berarti kita juga harus patuh kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Kita tidak berani untuk melanggarnya gitu. Kita tidak berani untuk mengabaikannya. Kita akan punya prinsip seperti Rasul Paulus kalau kita membaca di 2 Korintus pasal 13. Ini prinsip yang baik dari Rasul Paulus. Dua Korintus pasal 13 ayat 8. Saya akan baca. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah apa? Untuk kebenaran. Gak bisa lawan. Yang kami bisa perbuat hanyalah untuk kebenaran. Melawan kebenaran tidak berani. Kan dalam perencanaannya kita serahkan kepada Tuhan, kan gitu kan? Maka dalam prinsip hidup kita tidak berani melawan kebenaran. Gitu. Kita tidak berani melawan kebenaran. Maka kita praktekkan ke ajaran gereja kita. Kita tidak berani melawan kebenaran. Jadi ajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan itulah pasti tidak mengajarkan poligami. Ada satu gereja cakep namanya. Gereja Yesus Kristus orang-orang kudus akhir zaman. Salah nggak nama gereja ini? Kalau di dalam bahasa Indonesia. Gitu. Gereja Yesus Kristus orang-orang kudus akhir zaman. Salah nggak namanya? Namanya salah nggak? Nggak ada yang salah kan gitu. Tapi mereka punya kitab lain tambahan. Kitab Mormon namanya. Nah, gitu. Nah, nama tidak salah. Tetapi prakteknya jadi apa? Salah, mereka ada tambahan kitab Mormon. Jadi di luar Alkitab masih ada kitab lagi, kitab Mormon. Dan kalangan atasnya
itu boleh berpoligami. Kalangan atasnya boleh berpoligami. Yang jelas kita bilang ini tidak mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan, benar nggak? Gitu kan? Nggak usah jelimet bagaimana itu, kita tahu itu tidak mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak tinggalkan itu tentu. Jadi ajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu pastilah tidak membaptis dengan cara percik. Karena arti baptisan itu sendiri adalah apa? Selam, gitu. Selam, membaptis tangan berarti menyelamkan tangan, gitu. Jadi membaptis, upacara baptisan itu harus menyelam, karena arti dari baptiso itu adalah selam itu sendiri. Nah, kita tidak mungkin melakukan praktek pemercikan di dalam gereja. Kita tidak mungkin mempraktekkan pembaptisan orang yang belum percaya. Kita tidak mungkin. Itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang belum percaya bukan orang Kristen. Dia tidak mungkin dibaptis. Ada orang berargumentasi baptisan itu pengganti sunat. Maka anak yang belum percaya, bayi pun itu bisa dibaptis karena baptisan itu pengganti apa? Sunat. Tetapi lucunya adalah begini. Apakah bisa dikorelasikan antara baptisan dengan sunat di perjanjian lama? Gimana? Tentu nggak bisa dikorelasikan. Kenapa? Yang disunat di perjanjian lama itu hanya laki-laki. Gitu. Perempuan disunat nggak? Perempuan Yahudi disunat nggak? Tidak. Hanya mau disunat. Hanya laki-laki Yahudi lah umur 8 hari disunat. Sementara pembaptisan ini dilakukan bukan karena gender. Bukan karena laki-laki atau bukan karena perempuan, tetapi karena dia sudah apa? Percaya. Begitu. Jadi kalau dikorelasikan ini sunat, berarti kalau begitu bayi perempuan tidak boleh dibaptis dong. Gitu kan, kalau mau dikorelasikan kan gitu. Kan di perjanjian lama hanyalah bayi laki-laki yang disunat. Bayi perempuan tidak disunat. Kalau mau dikorelasikan ke hari ini seharusnya bayi perempuan apa? Tidak dibaptis. Tetapi prakteknya mereka yang mencoba berkata bahwa baptisan itu adalah pengganti sunat, tetap mereka mempraktekkan bayi perempuan dibaptis. Sebenarnya salah, gitu. Itu tidak cocok, gitu. Itu tidak sesuai dengan kehendak Allah tentunya. Maka Yesus sendiri pernah kasih peringatan demikian. Matius pasal 7. Matius pasal 7 di ayat 21 dia berbicara tentang orang-orang yang mengaku Kristen di akhir zaman ini. Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gitu. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku, Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku, Tuhan Yesus maksudnya, tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Terus terang, banyak orang yang mengajarkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu ini harus kita tinggalkan. Kita orang-orang yang mencari kehendak Tuhan. Kita meninggalkan pengajar-pengajar
demikian. Ya. Ada yang salah menafsirkan Markus 16. Coba kita membaca Markus 16. Ada pengajar yang salah menafsirkan Markus pasal 16. Ayat 17 dan 18. Saya baca di sini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang apa? Percaya. Jadi ini mereka tafsirkan diri mereka, gitu ya. Tanda orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat apa? Celaka. Dan ini dipraktekkan, ada yang mempraktekkan. Gitu. Di Amerika ada satu pendeta namanya Mark Randall Walford gitu. Dia sambil khotbah di depan jemaatnya. Pegang ular ini. Katanya kan tanda-tanda orang percaya. Itu memegang ular. Dipatok ular itu tidak akan mengalami celaka. Kan gitu. Wah, dia ular itu dia pegang di depan jemaat gitu. Ada videonya itu. Kemudian dipatok dia. Waktu baru dipatok itu dia bilang, tenang. Tidak apa-apa. Alkitab, dia beriman. Alkitab bilang apa? Ini, mereka, dan sekalipun mereka minum racun maut, tidak akan mendapat celaka. Tapi lama-lama dia lemas. Gitu kan. Lama dia lemas. Tim medis datang. Dan dia tidak tertolong. Gitu. Dan kasus ini, sama website Mualaf Dunia itu dikasih judul begini. Pendeta Amerika tewas jadi korban kepalsuan ayat Injil. Bisa bayangkan. Jadi di web Mualaf Dunia itu dikasih judul Pendeta Amerika tewas jadi korban kepalsuan ayat Injil. Jadi di web itu bilang, adakah lagi pendeta yang mau tertipu oleh Injil? Begitu. Maksudnya tinggalkan kependetaan. Injil itu memang palsu, begitulah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pendeta itu yang salah menafsirkan Alkitab ini, gitu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ini bukan bicara orang percaya semua zaman. Tapi orang percaya ini apa? Orang percaya ini adalah mereka yang, ini rasul-rasul yang tadinya tidak percaya, ayat 14. Akhirnya yang menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Jadi 12 rasul dikurang 1 Yudas, ke-11 rasul itu. Jadi orang percaya yang dimaksud ini adalah ke-11 orang rasul ini gitu. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela percayaan mereka. Padahal kalau mereka percaya, ya tanda-tanda ini akan mengikuti mereka, bukan orang percaya sepanjang zaman. Gitu. Bukan orang percaya sepanjang zaman. Dan ayat 20 penting sekali. Mereka pun pergilah. Mereka pun ini bicara kepada ke-11 rasul. Pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan apa? Firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Waktu itu harus dimengerti.
Alkitab kita ini belum teguh, belum selengkap, belum selesai ditulis. Rasul-rasul memberitakan firman dan Tuhan meneguhkan supaya mereka percaya kepada pemberitaan mereka. Jadi salah kalau misalnya seperti pendeta Amerika itu. Dia jadi bukan karena korban kepalsuan ayat Injil. Tapi dia adalah korban salah apa? Salah menafsirkan Alkitab. Gitu. Jadi bukan Injilnya yang palsu, bukan. Tapi dia yang salah menafsirkan apa? Kitab. Ada banyak. Maka kita harus punya prinsip, saya tidak bisa menentang apa? Kebenaran. Yang bisa saya lakukan hanyalah untuk kebenaran. Ya, jadi kita bisa membuat permintaan. Dan satu permintaan yang bebas apa saja kita minta. Kita tidak akan mengatur Allah. Kita serahkan semua pada kehendak Allah. Tapi orang yang belajar menyerahkan kepada kehendak Allah tentu adalah orang yang bisa berdiri pada kehendak Allah itu sendiri. Anda tidak mungkin bisa berkata, saya seturut dengan kehendak Allah, tetapi Anda menentang Alkitab. Itu tidak mungkin. Kita tidak bisa menentang Alkitab, kita mau hidup seturut dengan kehendak Allah. Kita tinggalkan semua ajaran yang tidak Alkitabiah. Tentu. Oke, baik. Ya, kita sudah melewati beberapa waktu dalam penjelasan ini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Yang di sini ataupun yang join di Google Meet ataupun di Facebook boleh bertanya, kalau ada dipersilahkan. Ada yang hadir di sini ingin bertanya? Ya. Ada baterai? Tidak? Coba Pak Diaken Yusias coba pakai yang ini. Ini juga mati. Oke, silahkan. Selamat malam Pak Kurnia. Ya, malam Pak. Ini Yes. saya mau tanya di Kisah Rasul pasal 21. Kisah Rasul pasal 21. Kisah Rasul pasal 21. Saat Rasul Paulus ditangkap. Ya. Itu kan ceritanya bersambung sampai Rasul Paulus naik banding. Ya. Bersambung. Di ayat saat Rasul Paulus melakukan perkelahian, kan ayat 27 itu kan hampir selesai Pak ya? Ya. Hampir selesai. Nah, kalau saya bandingkan dengan pasal 24. Pasal 24. Ini seolah-olah kontradiksi. Soalnya di ayat pasal 21 ayat 27 itu hampir selesai. Ya. Tapi di pasal 24 ayat 18 sudah selesai.
Kalau saya bacakan begini bunyinya. Sementara aku melakukan semuanya ini, berapa orang Yahudi dari Asia mendapatkan aku di dalam bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku. Ya. Ya kan? Ini selesai Pak ya. Kalau di 27 kan hampir selesai. Jadi seolah-olah ada kontradiksi. Gimana pemahamannya? Apa sih? Komen petasan. Ya. Jadi ayat 27 kan masa 7 hari itu sudah hampir berakhir. Hampir berakhir. Berarti belum berakhir. Jadi belum berakhir. Dan di pasal 24 itu ayat berapa tadi? Ayat 18. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Ya, jadi ini kan Rasul Paulus hanya mau memberitahukan kronologi bagaimana kok bisa jadi ribut-ribut ya di depan Felix itu. Ya, tentu Felix tidak ada kepentingan untuk apakah itu apa yang dilakukan di bait Allah pentahiran itu gitu. Jadi dia hanya berkata bahwa kronologinya di bait Allah itu sedang bikin apa. Seperti itu kelihatannya gitu. Jadi secara prosesi itu memang belum selesai secara prosesi. Tetapi Paulus berkata kepada Felix, dia di bait Allah itu sedang melakukan pentahiran untuk diri dia. Seperti itu. Dan tiba-tiba aja orang Yahudi datang ribut gitu. Seperti itu. Jadi kan tentu si Felix ini kan mau tahu kenapa sih gara-garanya seperti itu. Dan ini hanya penjelasan Paulus seperti itu. Jadi secara lengkapnya pentahiran itu tentu belum selesai. Begitu. Oke, ya Pak Yus ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan acara kita dengan doa jemaat. Ya. Baik, kita tutup acara kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan belajar untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Apapun juga Tuhan. Kami akan bawa semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Karena kami tahu hal yang terbaik untuk hidup kami adalah menyenangkan Engkau saja. Oleh karena itu Tuhan ya, segala perencanaan dan segala hal yang kami imani, itu betul-betul kami akan uji sesuai dengan Alkitab ajarkan. Karena kami tahu tidak ada kepalsuan, tidak ada yang memalsukan Injil ini. Injil ini adalah Injil yang benar. Engkau memeliharanya sampai kepada generasi. Hanya memang Tuhan ada banyak orang yang Allah mengajar. Dan kami yang mau seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan menjauhi mereka. Kami akan meninggalkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman-Mu.
kami tidak mungkin bisa melawan kebenaran. Kami hanya bisa hidup untuk kebenaran saja. Terus Engkau pimpin hidup kami. Jikalau ada bahaya-bahaya kompromi yang akan kami lakukan, kiranya Engkau juga menolong kami. Kami ada kelemahan juga. Ketika kami masih tinggal di dalam daging ini, Tuhan, kami bisa ada kecenderungan untuk kompromi. Kami mohon Engkau mencegahnya. Menjaga kami tetap berdiri teguh di atas firman-Mu. Pimpin kami ketika kemanusiaan kami terdorong untuk melakukan yang salah. Terdorong untuk melawan Engkau, menentang Engkau. Jaga kami, Tuhan. Ya, kalau di masa depan Engkau yang tahu hidup kami akan memalukan nama-Mu. Kami merusak kesaksian kami, merusak nama-Mu. Tuhan, ya, biarlah Engkau mencegahnya agar hal itu tidak terjadi. Dengan cara-Mu, Tuhan. Engkau boleh juga mengambil kami untuk pulang ke tempat-Mu. Daripada kami ada di bumi ini dan kami memalukan nama. Tuhan, Kau terus pimpin kami, jemaat-Mu di tempat ini juga. Biarlah makin tegak di dalam kebenaran. Semua simpatisan kami, mereka yang sudah mendengar pemberitaan firman-Mu dari kami, biarlah mereka terus merenungkan, menguji, mencocokkan dengan firman-Mu. Dan mereka bisa gabungkan diri bersama dengan kami, menjadi satu tubuh Kristus di tempat ini. Terima kasih untuk malam ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam dan Maranatha.